Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa dan seru banget ya. Bun, ada ulama besar dari Persia mengatakan tentang hebatnya para penuntut ilmu nih. Kenapa? Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib berarti. Bahkan mengalahkan dari puasa sunnah, mengalahkan hal-hal yang lainnya yang sunnah. Tapi menuntut ilmu adalah wajib untuk didatangi. Dan inilah orang-orang pilihan Allah. Saya mengutip dari perkataan Imam Persia, Imam Ghazali tentang hebatnya menuntut ilmu. Poin pertama, dia mengatakan para penuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu adalah takwa. Takwa berarti apa dong? Istilahnya takwa. Ada yang tahu? Melaksanakan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Takwa menjauhkan semua larangannya, melaksanakan semua perintahnya. Bismillah. Kalau dilihat di sini ya, dari muka-mukanya, Masya Allah, ini orang-orang takwanya kelihatan. Amin. Sholatnya pasti terjaga, puasanya terjaga, sedekahnya terjaga, silaturahimnya terjaga. Berarti yang pertama sudah masuk kategori, betul, ya kan? Melaksanakan semua perintahnya. Tapi bagaimana dengan yang menjauhkan semua larangannya? Masih bisa? Masih ghibah? Masih fitnah? Masih depan warung ngeteng bareng-bareng ngobrol yang gak jelas? Masih nonton yang kira-kira anfaedah? Masih gunjing? Nah, itulah kadang-kadang kita, semua perintah Allah insya Allah pasti kita lakuin, tapi bagaimana larangannya? Larangannya ikut juga kadang-kadang. Masih ghibah, ngomongin orang, ya kan, gunjing, terus ngeliat-ngeliat yang maksiat, membiarkan maksiat, itulah. Berarti takwanya belum sempurna. Pertama itu, kata Imam Ghazali, menuntut ilmu itu sama dengan takwa. Yang kedua adalah mengulang-ulang ilmu, itu sama dengan zikir. Zikir itu punten bunda, kayak yang mudahnya dilakukan ya, tapi amalannya, pahalanya Masya Allah luar biasa. Datang kajian satu tiap hari, apa tadi? Kamu Rabu dan Kamis di sini Masya Allah. Terus ada Safina Malika datang lagi, buka lagi catatannya, dengerin lagi gitu kan. Ya, mengulang-ulang ilmu adalah sama dengan zikir, pahalanya Masya Allah luar biasa besar sekali. Terus mensyiarkan ilmu yang ketiga kata Imam Ghazali adalah mendakwakan ilmu sama dengan ibadah. Ingat nih, ini akan lari ke tema kita nanti. Sosmedmu adalah hisabmu. Gak semua dakwah harus ke majelis, gak semua dakwah harus ke mimbar, gak semua dakwah harus menjadi mujahid, enggak. Ada sosmedmu, gunakan sosmedmu sebagai senjata perangmu, gunakan sosmedmu sebagai sarana syiarmu, gunakan sosmed sebagai sarana dakwahmu, karena menyampaikan ilmu sama dengan ibadah. Nanti kita bahas. Ketiga, yang keempat, menuntut ilmu sama dengan syahid. Masya Allah. Pergi dari rumah untuk bermajelis, pergi dari rumah untuk bertaklim, itu pengguguran pun dosa-dosanya gugur dan diangkat derajatnya oleh Allah. Nikmatnya menuntut ilmu. Gak harus perang, gak harus. Man salakan tariqan yaltamisu fil ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salakan tariqan yaltamisu fil ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kekajian aja udah disiapkan nih orang-orang pilihan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Luar biasanya menuntut ilmu, nikmatnya menuntut ilmu ya. Bahkan hadis lainnya mengatakan bahwa barang siapa yang keluar rumah ke masjid dengan niatan memberikan kebaikan ataupun mencari kebaikan, maka Allah meratakan itu dengan ibadah haji secara sempurna.
Allah, nikmat sekali menuntut ilmu dan luar biasa. Kenapa? Bun, ilmu penting. Penting nggak? Penting nggak? Penting. Penting ilmu, penting sholat sunnah. Iya. Saya ada hadiah. Karena tema kita kali ini tentang menuntut ilmu, tentang sosial media. Alhamdulillah. Saya pengen lihat yang menggunakan sosmed acung. Nggak masalah. Saya yakin sosmed digunakan untuk jalan Allah. Acung wae. Sekarang silakan follow, akan dapat hadiah menarik. Akunnya Kampung Manusia Cahaya dan Safina Malaika. Akan dilihat langsung, akan dibagiin sama MC kita langsung. Safina_Malaika. Silakan follow sama Kampung Manusia Cahaya. Biar kita bisa silaturahim lagi. Bagaimana menggunakan sosial media yang baik dan benar. Dan beberapa campaign yang kami sampaikan sekarang bersama teman-teman preman pensiun juga tentang susu soda kemarin, kan ya? Tentang sopan santun dalam bersosial media. Silakan langsung dilihat nanti. Sudah ada teh? Baru dapat masukan luar biasa dari Akang Kemot. Siapa yang suka sebelah kanan memberi, tapi sebelah kirinya IG story? Banyak ya? Sebelah kanan memberi, sebelah kirinya IG story. Alhamdulillah bisa berbagi hari ini. Waduh, betul nggak? Berapa banyak mereka sebelah kanan memberi, tapi sebelah kirinya WA story? Sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati dengan sosmednya. Jadi ada ilmunya. Segala sesuatu kita nikmati ada ilmunya. Biar benar adanya, benar caranya, dan benar hasilnya. Bun, setuju nggak sih kalau sosial media itu bisa dikatakan nanti dengan nama museum diri kita? Saya katakan itu di sosmed saya juga. Tapi nggak apa-apa, kalau mau ikut IG saya boleh, Rian Ramaria. IG saya, tapi nggak dapat hadiah. Saya katakan bahwa sosial media antum adalah museum antum nanti. Kenapa? Iya, karena sering sekali kita kadang-kadang melihat di sosial media itu adalah kesedihan, pamer, hal yang buruk lainnya. Tapi bang banyak juga kan yang baik, banyak. Tergantung antum sekarang memaksanakan sosial medianya seperti apa. Begitu indahnya seandainya sosial media kita itu tentang keburukan, tentang postingan-postingan mengingatkan, menguatkan. Tapi kadang-kadang banyak masalahnya. Iya, sok soleh banget, betul. Banyak ya, baru posting kayak gini nanti ada teman-teman, sok soleh banget. Biarin gue sok soleh daripada lu sok iblis banget. Iya kan? Kita belum baik, belum. Tapi pengen belajar jadi baik. Siapa tahu dari posting kita barusan itulah ada orang yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar meresapi, mengalami, ya Allah, nikmatnya 1 minute booster ini terasa banget, ini gue banget. Kita nggak sadar berapa banyak dari postingan kita tuh ada yang nyangkut, bahkan ada di save di handphonenya, di save di hatinya. Itu pun saya mengalami. Banyak sekali postingan teman-teman. Kemarin postingan Hanan Ataki, postingan Ustaz Karim, postingan dari Luqman Nur Hakim, sahabat-sahabat yang luar biasa, tentang menghayati, mengartikan hidup itu bagaimana. Dari postingan itulah berubah, ya Allah, zalim ya Allah, salah ya Allah, merugikan ya Allah. Gak seberapa hasilnya dari postingan ibu-ibu itu yang berubah. Postingan yang menuju kebaikan dan perubahan. Berapa banyak juga mereka yang menggunakan sosial media sukses dengan muamalahnya. Betul. Selama COVID ekonomi goyang, 3 tahun lebih ekonomi goyang terjun bebas. Tapi lihat berapa banyak sahabat kita menggunakan sosial medianya menuju kesuksesan. Ada yang bangun rumah mewah, ada yang umroh rame-rame, ada yang haji sama-sama. Ternyata insya Allah sosmednya digunakan benar jalannya.
Sampai ada yang belajar digital marketing buat bangun laku. Ada yang bawa kabur uangnya, pengalaman curcol beliau. Ya, iya kan? Berapa banyak mereka sukses menggunakan sosial medianya. Tapi kita lihat sebelahnya, berapa banyak mereka yang mengeluh di sosial media ini. Sosial media itu ibarat dua mata pisau. Sepakat ya? Bisa baik, bisa buruk, bisa mensejahterakan, bisa mencederakan. Ya, lihatlah orang-orang yang menggunakan sosial medianya, maaf, di jalur-jalur yang kurang tepat. Berapa banyak sekarang sosial medianya yang melihatkan para wanita cantik. Saya nggak lihat, tapi tutup mata setengah kelihatan. Ya, kelihatan gitu. Jadi benar tak ya? Penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Karena geluh dengan laki-laki joget-joget aslinya. Semuanya wanita cantik posting dan ada followernya dan dapat duit. Ya kan? Ya? Dan berapa banyak juga mereka kan yang melakukan transaksional di sosial media terang-terangan. Alhamdulillah, semuanya. Jadi ada beberapa pakam yang ingin saya sampaikan kepada PT-PT Kang tentang hal-hal yang jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan di sosial media, baik itu ya story, video story, apapun di feed. Pertama, jangan pernah bercerita tentang kesulitan, kesusahan Anda di sosial media. Kenapanya teteh-teteh suka banget cerita ya? Butuh perhatian banget. Gak ngerti aku banget kamu teh gitu ya. Ya kan? Banyak sekali yang bercerita kesedihannya di sosial media. Bun jangan ya bun ya. Udah apa-apa ceritanya jangan ke sosial media. Jujur, yang baca sosial media Anda ketika Anda menderita, susah, laporannya ke sosial media, mereka mengetawain. Bahagia ada, bantu enggak. Terus apa? Karakter antum udah nggak ada, jatuh. Betul. Jadi bagaimana ceritanya, sesusah apapun, sesulit apapun, cerita kemana? Ke Allah aja. Pede, ya. Bukannya move up, bukannya move on, move up. Jadi yang mereka lagi ada masalah, jangan move on itu ke kiri kanan, tapi move up ke atas. Ceritanya ke Allah, nabinya ke Allah, Allah yang selesaiin semuanya. Ya, yang pertama jangan pernah bercerita tentang kesulitan, kesusahan Anda di sosial media. Kedua, jangan suka memposting tentang pasangan Anda. Kenapa? Enggak semua orang suka loh. Betul bun ya? Betul ya? Jangan pernah susah tentang kisah cinta Anda. Minimal di penyakit ain ya Kang ya. Hati-hati ya. Jangan pernah bangga menceritakan, memposting pasangan atau cinta Anda. Dan itu emang nggak bagus. Ngapain sih? Show up, promosi. Enggak loh. Terus banyak orang kemarin artis posting 3 bulan udah nggak ada lagi. Betul? Contoh ya. Yang ketiga, jangan pernah memposting cita-cita besar Anda atau goal besar Anda di sosial media. Ya, jadikan itu rahasia Anda. Ya, jadikan goal besar Anda sebuah nyata. Kan baru rahasia, baru cita-cita belum nyata. Ngapain? Ya, nanti saya akan membangun gini-gini. Nanti saya akan sekolah gini-gini. Kan cita-cita, dengar juga malu. Nggak kesampaian malu jadinya. Ngapain? Betul? Dan yang terakhir adalah jangan pernah memposting kadar harta Anda. Bun, triliun. Apalagi kemarin kita ya, Indonesia, Jawa Barat, tepatnya Cianjur, baru mengalami musibah. Tapi ada yang posting lagi ke Eropa, makan enak. Padahal satu negara kita. Ya, ada nggak sih saudara atau teman lagi buat kamar mandi aja diposting, lagi buat wastafel aja diposting. Alhamdulillah kamar mandi udah mau beres, Kang ya. Alhamdulillah meja makan baru, marmer semua. Ya Allah, menihawas pisan. Negeri enggak berarti ya? Oh. Saya pernah posting itu, Bu. Alhamdulillah. Saya pernah posting dengan mobil Porsche kuning saya di mobil Porsche itu masih adik kakak sama Lamborghini. Saya posting kan, sebelahnya ini mobil Porsche kuning saya.
Alhamdulillah akhirnya kebeli juga kemeja baru untuk dampingin foto sebelum mobil Porsche. Dan bukan mobil Porsche ini mobil batur. Ada kemeja yang baru beli hungkul. Gitu ya. Ada kan kejadian-kejadian apa tuh yang mereka alhamdulillah pasti gitu kan kemana kita belanja dari sini gitu ya. Betul nggak usah Bun? Mohon. Jadi minimal 4 itu ya, jangan tahan untuk enggak melakukan hal-hal yang enggak penting. Ya. Bukankah kita harus saling bantu, apalagi saudara kita yang lagi dalam musibah sekarang? Betul. Indonesia terus diguncang, betul? Kemarin tentang Hari Ibu. Betul. Ada yang ngucapin? Termasuk yang ngucapin? Sedih ya? Salah satu durhakanya anak kepada orang tua adalah dia akan ngucapin setahun sekali ke ibunya. Betul. Kemana aja? Kemana aja? Bun ada yang ngucapin terima kasih. Lihat postingan banyak sekali kemarin. Terima kasih mama, masya Allah diajak foto. Fotonya hanya posting setahun sekali. Betul. Fotonya posting setahun sekali. Tahun ini foto dengan mamanya foto itu, tahun depan foto itu lagi. Betul. Iya kan? Itu yang kejadian ramai sekarang. Ya Allah, masya Allah. Barakallah. Nah, kalau kita mensiasati tentang kekuatan sosial media ini, Bun, hati-hati ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gali dari kenikmatnya bersosial media. Ya, silakan kita adu, silakan buat akun sebanyak mungkin. Tapi ingat, segala sesuatunya akan ada hisabnya. Kalau hanya buat iseng-iseng, jangan. Kenapa? Min husni islamil mar'i taquhu malah tanihi. Kesempurnaan Islam seseorang akan dilihat dengan dia tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Seandainya sia-sia, anfaedah ngapain? Ya, seandainya sia-sia, apalagi untuk menyakitin orang lain. Karena banyak sekali sekarang akun-akun, ya, punten ya, banyak sekali aktivitas dakwah itu, ya, yang edan-edanan mati-matian untuk menegakkan syariat, menegakkan Islam, menegakkan tauhid, memperbaiki akhlak. Banyak sekali teman-teman dari Safina Malika. Terus baca kajian, ayo kita dekat sama Allah, ayo tauhid kita kuatkan, ayo syariat kita tegakkan, ayo akhlak kita bagusin. Belum secapek-capeknya mereka ada golongan lain yang terus berjuang untuk memadamkan Islam, yang berjuang habis-habisan untuk musnahnya Islam. Sekarang bagaimana dengan kita? Mau ada di posisi sebelah mana nih? Bela Islam atau ikut sama mereka? Gunakan sosial mediamu, gunakan semua yang ada, apa, Instagram, Twitter, WhatsApp, apa lagi nih? Facebook ya. Dan itu juga kelihatan dari umur-umurnya ya. Yang saya pernah survei, kalau umur-umur teteh-teteh ini kayaknya angkatannya udah apa ya, prankster ya? Enggak lah, biasanya seumur gini ini di Facebookan kan? Karena teman-teman di Facebook. Kalau IG sama Twitter rada-rada milenial. Nah, kita akan sisir lagi nih dari teori generasi, ya. Teori generasi dari budayawan namanya Neil Howe dan juga William Strauss tentang teori generasi. Akan ketahuan bagaimana mereka pengguna sosial media. Ada kurang lebih untuk saat ini ada 6 generasi di dunia. Pertama adalah silent generation, itu yang hidup dari tahun 1925 sampai 45, di mana mereka yang merasakan perang dunia. Dan ini udah silent generation, berarti generasi udah nggak ada. Terus naik lagi ke sini adalah baby boomer. Baby boomer itu dari tahun 1645 sampai dengan 65. Nah, yang kira-kira ini ada silent generation. Ini tinggal dikit manusia-manusianya. Ini orang-orang yang kuat, orang-orang hebat yang belum kenal namanya sosial media, bertarung banget dengan otak dan juga fisiknya. Silent generation. Terus naik lagi kita ke generasi X. Generasi X ini yang lahir dari tahun 1965 sampai 1985. Ada yang lahir di angkatan itu? 65 sampai 85. Itu orang-orang kompetitif, orang-orang kuat, orang-orang yang bekerja keras. Itulah orang-orang angkatan orang tua kita, orang tua saya maksudnya. Itu orang-orang keras, gigi berjuang, kompetitif,
nggak gampang menyerah. Itu yang dari tahun 65 sampai 85. Terus lagi ke generasi X. X itu dari 85 sampai dengan 2005. Generasi X. Ini bapak-bapaknya, orang tuanya masih generasi X, generation tadi, orang-orang tua belum mengenal teknologi, masih yang benar-benar bertarung. Nah, generasi ini mulai cerdas nih, di mana era internet mulai masuk, nggak harus keluar negeri tapi bisa melihat dunia dengan jendelanya, dengan komputer. Generasi X. Dan terakhir ada generasi Y, generasi milenial, yang dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Bun, generasi Y ini, ya, orang-orang yang cerdas ini, angkatannya beda dengan kita, Bun. Jangan pernah mendidik anak kita sama dengan seperti orang tua kita mendidik kita. Zaman beda, cara beda. Mereka sudah zaman computerized, sudah digital semua. Mereka bertarungan melalui dunia maya. Dan banyak orang hebat dari zaman ini, termasuk yang punya Bukalapak, punya Lazada, semua unicorn itu angkatan Y, Bun. Nggak ada aja angkatan kita. Dan terakhir ada angkatan ini Alpha, dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu generasi Alpha, yang mereka lahir sudah ditemani dan sudah familiar sekali dengan teknologi. Nah, inilah peranan kita mengimbangin anak-anak kita dari zaman kita yang tanpa teknologi, tanpa internet, dengan dunia mereka yang lahir pun sudah menggunakan teknologi. Handphone duluan daripada orang tua, handphone duluan daripada mandi, benar, Bun? Ini pengalaman saya kemarin Jumatan, Bun, wallahi demi Allah, ini real, asli. Jumatan saya, beres Jumatan, sebelahan sama Ikhwan juga itu, bukan Ahwat. Beres kita salam, dianjurkan kita buat doa dan zikir. Betul. Ini Allah kan, saya Jumatan kan, pertama diambil handphone, asli nak. Habis assalamualaikum warahmatullah, langsung diambil handphone, akan sebelah saya. Allahu Akbar. Ini real. Pentingnya handphone. Bangun tidur apa yang dipegang duluan? Betul. Pantesan ibu-ibu kelihatan mukanya bercahaya. Cahayaan ke HP. Ada kejadian gitu loh. Malam-malam gitu kan bunda ya, main handphone cahayaan sampai bobo handphone sampai jatuh. Allah. Kurang lebih seperti itulah masanya. Kata Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, jangan pernah didik anakmu dengan bagaimana ketika kamu dididik. Zamannya beda, Bun, ya. Wajar kalau mereka menggunakan handphone, tinggal bagaimana fungsi dan maksudnya aja. Batasi seperlunya aja, ya. Karena dari handphone itu akan muncul ide-ide baru, ya. Dari handphone itu akan menciptakan generasi-generasi akhir zaman lainnya, ya. Betul? Terus bagaimana juga nih dengan Islam sendiri nih Kang, kalau misalnya kita menggunakan sosial media dengan mereka yang ingin mematikan Islam dengan sosial media, Bun, banyak sekali kelas-kelas ataupun yang bisa kita ikuti untuk terus mencahayakan Islam. Setuju nggak sih kalau saya katakan ucapan call dengan ketikan itu sama? Sama ya? Sama ya? Sama Kang ya? Sepakat ya? Apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda ketik itu sama sepertinya. Jadi dalam ilmu public speaking hati-hati. Ada 3 hal atau 3 passion yang bahaya untuk Anda gunakan ketika mengetik ataupun berucap. Manusia pertama itu sudah diciptakan untuk bisa bicara. Bicara nyaman kayak gini, membuat orang tenang aja, nggak ada masalah, nggak nyepet kemana-mana. Itulah manusia, bisa bicara. Enak ngomong, ngomong dengan teteh, saat namanya teh, yang kedua coklat, Siti, Bulan, Sri, misalnya teh Sri dengan Bunda, dan teh Wipin, Titin dan Sri duduk duaan, ngobrol berdua, enak. Kenapa? Emang dari kecil udah diberi karunia oleh Allah untuk bisa bicara, nyaman bicara, bisa. Itu beda manusia dengan makhluk lain. Pertama bisa bicara, kedua adalah level manusia berani bicara. Lihatlah kalau orang-orang mulai berani bicara, lihatlah di sosial medianya. Siapa kira-kira berani bicara? Banyak kan? Levelnya beda. Udah berani bicara buat agama, berani bicara buat negara, berani bicara buat kemanusiaan. Kenapa? Dia dibekali dengan ilmu, boleh berani untuk bicara, tahu yang baik mana yang harus dilakukan.
Naik lagi dari bisa bicara, berani bicara, naik ke upgrade paling berat. Dan itu pun pengalaman. Mereka yang berani bicara kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Berat itu pun, nggak semua mampu kayak gitu. Hanya orang-orang pilihan Allah yang besar. Ya, terus bagaimana? Ada lagi 3 lawannya tentunya. Sebelum ada 3 lawannya, saya ingin bagi hadiah dulu ya. Hadiah dulu ya. Gagal fokus. Kita ulang lagi ya. Gagal fokus ya. Biar kompak banget ya. Jawab, langsung jawab nih. Kita bedain dulu. Kita balik lagi. Bun, mic ini warna apa? Peki saya warna apa? Jas saya warna apa? Kalau malam warnanya? Kelelawar tidurnya? Yang bilang tidur malam siapa? Itu kelelawar modern, milenial. Kelelawar tidurnya apa? Yang bilang malam siapa? Itu dapat tasbih deh. Yang bilang malam ame fokus teteh ya, dapat tasbih ya. Kita ulang lagi ya, yang lain ya. Fokus, konsentrasi. Yang teteh Aisyah Saskia Meka. Iya. Fokus, konsentrasi. Fokus. Kelihatan nih konsentrasinya. Kita akan bermain dengan kalimat, dengan angka. Dan ini wajib buat Islam. Ingat kalimat saya. Bermain dengan angka, kalimat dan wajib. Kalau yang ketiga adalah 4, maka yang kelima adalah kan? Konsentrasi. Ingat ucapan saya. Ini coaching ini mahal loh. Saya biasanya sehari itu 8-12 juta. Wede. Kita bermain angka dan wajib. Angka dan wajib bagi Islam. Bagi Islam. Angka dan wajib bagi Islam. Seandainya yang keempat itu 3, maka yang kedua adalah dengar Bun. Lihat kunci cluenya. 100.000 ya siga nama Cluenya angka dan wajib bagi muslim, bagi Islam. Angka dan wajib bagi muslim. Seandainya ya, kalau yang ketiga itu 4, maka yang kelima itu enggak. Belum. Ibu ngebayangin apa sih? Ntar akan ngebayangin apa? Maka ini aja udah ngaco nih. ngaco. Sekali lagi, cluenya angka dan wajib bagi muslim baru kita ikhwan dan akhwat. Kalau seandainya yang kedua itu adalah 4, maka yang pertama adalah apa? Kedua, kan? Ini ada kayak fokus nih. Nih, dia baru tahu ibu yang 5, 4 ngaco. Assalamualaikum. Ajarin, Kang. Tadi saya kuncinya Kang ya. Angka dan kewajiban buat muslim. Masya Allah. Ini udah paham nih. Guru anak ini. Seandainya yang kedua tadi adalah 4, maka yang pertama adalah? Yang pertama 2. Betul. Tahu nggak maksudnya? Kita tanya sama beliau. Kita tanya, Kang, maksudnya apa Kang? Sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Masuk Kang? Foto dulu Kang. Sok ninggal akan di pengawasan Pak Wisata Haji. Alhamdulillah enak bermajlis akan semua kalian.